Halo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan menginfokan salah satu token yang baru lahir, yaitu adalah Trillium Token teman-teman ya. Jadi make sure buat kalian ya yang mungkin tertarik bisa coba kunjungi untuk webnya. Kemudian ada telegramnya ya teman-teman, kemudian ada twitternya juga ya, dan beberapa sosial medianya yang lain kalian bisa coba ikutin ya biar nggak ketinggalan informasinya. Kemudian semua linknya akan saya taruh di link deskripsi bawah video teman-teman. Oke, jadi untuk Trillium Token ini dia sudah istilahnya listing di CoinMarketCap dan CoinGecko sudah ada teman-teman. Dan sekarang ini harganya sekitar Rp14 ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini pertama-tama kita lihat dulu untuk pembahasan dari webnya ya. Jadi ini untuk sebuah Trillium Token itu kita bisa baca World Based Community Coin ya. Jadi memang dia based on seperti koin komunitas ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, jadi dia ini mengandalkan multiplayer cross chain teknologi teman-teman ya. Kemudian that integrates payment teman-teman. Jadi memang istilahnya si Trillium ini bisa dipergunakan untuk payment cross chain teman-teman. Jadi nggak terpaku sama satu doang teman-teman ya. Nah ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Si Trillium ini pengen juga menjadi seperti PayPal, Mastercard, banking gitu ya. Jadi sebuah alat transaksi ya yang transparan, yang cepat, fleksibel dan lain sebagainya, yang mudah juga dipergunakan ya untuk Trillium ini sendiri. Jadi pengennya seperti mereka nih. Ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada PancakeSwap, white paper, audit dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa tahu juga untuk Trillium ini kalian bisa beli di PancakeSwap, teman-teman. Ya, kemudian ini CoinMarketCap, CoinGecko, kalau kalian klik munculnya nanti seperti ini. Dan by the way untuk si Trillium ini ya, teman, dia ini akan listing di CoinTiger ya. Jadi ini salah satu exchange juga nih, teman-teman. Mantep banget nih ya. Tuh ya. Jadi bakalan listing ya token Trillium ya dengan pairnya itu BEP20 nih. Trillium token, pair USDT, kemudian jaringannya, maksudnya jaringannya BEP20 teman-teman ya. Oke. Kemudian lihat lagi untuk di webnya ya teman-teman. Kemudian di webnya ini kita bisa lihat. Nah kemudian kita lihat lagi untuk di webnya, ini adalah tentang Trillium ya. Jadi Trillium ada teknologi pembayaran multiplayer canggih ya teman-teman ya. Kemudian adalah protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Jadi memang masuk kategori DeFi juga untuk si Trillium ini teman-teman ya, yang dibuat untuk memungkinkan transaksi komersial ya teman-teman. Kemudian sistem ini memungkinkan perdagangan dan penerima pembayaran untuk mengirim uang menggunakan jaringan terdesentralisasi ke klien atau investor. Jadi memang mereka ini menggunakan jaringan yang terdesentralisasi teman-teman ya, dan mereka ini termasuk nih protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi untuk si Trillium ya. Kemudian ini untuk manfaatnya ya, jadi kita bisa baca sekilas juga. Penggunaan Trillium memungkinkan kemudahan, kebebasan pengguna tidak hanya untuk pelanggan tetapi juga untuk platform. Jadi metode pembayaran klasik yang saat ini nih bakalan kita bisa gunakan untuk membatasi platform dan pengguna teman-teman ya. Nah kemudian ini adalah manfaat dari si Trillium sendiri ya. Jadi ini untuk pengguna, Trillium memungkinkan kemudahan dan kebebasan pengguna tidak hanya untuk pelanggan ya, tetapi juga untuk platform teman-teman. Jadi memang dari si Trillium ini kita bisa lihat tadi cross chain, kemudian dia ini protokol keuangan terdesentralisasi, dan ini kita bisa lihat ya. Jadi memang dia ini menggunakan jaringan yang terdesentralisasi ya teman-teman. Jadi memang tidak, istilahnya nggak dibuat rumit lah oleh mereka ya, khususnya si Trillium ini sendiri. Ya, jadi memang dikasih kebebasan, kemudian kemudahan teman-teman ya. Dan kemudian kita bisa baca juga nih ya, meskipun pasar jejaring sosial sangat besar, kecepatan keandalan dan transparansi pembayaran masih jauh dari ideal, kami membuat solusi yang aman, berguna dan mudah digunakan berdasarkan blockchain ya. Jadi ini semua itu akan mencakup integrasi pembayaran cryptocurrency yang mudah dan bahkan sistem arbitrase digital. Jadi itu istilahnya manfaat dari si Trillium ya. Jadi pada akhirnya tujuan mereka itu untuk mengintegrasikan semua platform sosial, pelanggan dan aset bisnis ke dalam ekosistem blockchain ya terpadu ya, yang akan membuat bisnis benar-benar efisien, transparan dan yang ideal teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itulah manfaat dari si Trillium. Jadi ini untuk tokenomiknya teman-teman ya, dan ini juga bisa kita lihat juga untuk di white papernya teman-teman. Nah ini untuk by the way untuk white papernya nih ya. Jadi ini advanced multiplayer payment teknologi, memang intinya itu mereka mau bergerak sebagai sebuah sarana payment ya atau pembayaran gitu teman-teman ya. Kemudian di sini sama aja ya penjelasan untuk blockchain ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah tokenomiknya ya, sama seperti di webnya, kita bisa baca juga di white papernya. Jadi ini token namanya itu Trillium token, kemudian simbolnya, kemudian ini number of tokennya ya, jumlahnya ya 10 billion teman-teman ya. Kemudian automatic LP-nya 4% ya dan lain sebagainya nih ya teman-teman ya. Kemudian publishing
Kemudian public listing liquidity 100%, desimalnya 9 ya, maksimum supply-nya juga 10 billion coin. Token burn-nya ini 50% ya, dari max supply after pancake swap listing, teman-teman. Ya, kemudian ini untuk beberapa diagramnya lah, teman-teman ya. Untuk token holdernya 3%, transaksi tax-nya juga 3%, teman-teman ya. Ini sekilas untuk tokenomics-nya. Kemudian kalau dari web, nah kemudian kita balik lagi ke webnya ya. Ini adalah fitur-fiturnya. Ini adalah passive income, teman-teman. Jadi kalian bisa dapetin passive income cukup dengan cara hold aja nih, teman-teman, Trillium tokennya. Kemudian ini grid community, memang ini based on komunitas ya, token komunitas ya, seperti di awal tadi kita bisa baca juga. Kemudian ada anti whales juga nih, teman-teman ya. Kemudian kita bisa baca dari white papernya kembali. Ini adalah roadmapnya mereka dan juga dilampirkan di websitenya juga ada nih. Kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, teman-teman ya. Kemudian ada kuartal 1 lagi di 2022. Jadi memang kita sekarang ini fokus ke yang kuartal 1 2022 ya. Jadi memang kita bisa tahu ya, mereka ini mau buka kantor fisiknya nih, teman ya. Kemudian ini lebih banyak bisnis yang akan dikembangkan ke depannya ya. Kemudian ada ekspansi juga di Eropa, teman-teman ya. Kemudian beberapa komunitas juga dan exchange ke depan yang bakal listing untuk token mereka. Kemudian di kuartal keduanya ini ada global launch ya, ada testnetnya ya. Kemudian ini full launch ya, teman-teman, full launchingnya ya untuk cross border payment platformnya. Kemudian juga mereka ini mendukung untuk perkembangan timnya ke depan ya. Kemudian di kuartal ketiga ya, ini kita bisa lihat untuk NFT exchange-nya ya. Kemudian ada Trillium Bots ya. Jadi ada DEX bots-nya, ada farming-nya juga ya. Kemudian ada Trillium Wallet, Trillium Game ya. Kemudian ada Trillium Exchange ya, P2P sama NFT Marketplace. Jadi ini yang paling penting menurut saya ya di kuartal 1, 2, 3 di tahun 2022 ini, teman-teman. Ketimbang yang 2021 ini masih awal-awal ya, mereka mencoba bikin. Jadi mereka mencoba launch website-nya, tokennya ya, dan lain sebagainya. Jadi yang kita harus pantau ini kuartal 1, 2, dan 3 untuk si Trillium token ini sendiri. Ya, kemudian ini untuk kalian bisa kontak person ataupun nanya-nanya langsung ke mereka, atau mau lebih gampang langsung aja join ke Telegramnya mereka, teman-teman, dan beberapa sosial media seperti Twitter juga, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk si Trillium ini ya, teman-teman, kita bisa lihat juga untuk price action ini dari 16 Januari 2022 ya, ada di PooCoin. Kita bisa lihat pergerakan harganya sempat ngepump sampai 0,0015 dolar, teman-teman. Kemudian sekarang ini lagi koreksi. Yang nanyain apakah sudah telat atau belum? Ya tentu saja belum. Kalau kita lihat dari price action ini time frame 12 jam, dia lagi koreksi ya. Jadi buat kalian yang mau beli ya pas lagi koreksi, bukannya pas lagi ngepump ya, atau bull candle besar gitu terus kalian beli-beli. Ya lagi koreksi kayak gini adalah salah satu hal yang bisa dipertimbangkan buat kalian, istilahnya akumulasi gitu, teman-teman, atau memutuskan pilihan lah kalau misalkan mau beli cicil ya waktu koreksi gitu, teman-teman ya. Kemudian ini ada di lock juga nih, teman-teman, 2 billion ya tokennya nih, teman-teman ya. Jadi ini 20% ya di lock dari total supply-nya ya. Jadi kurang lebih 1 tahun nih di locknya, teman-teman ya, 1 tahun tuh ya. Unlock date-nya itu 1 Januari 2023 ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini ada webnya juga, nanti bisa saya taruh di link deskripsi tentu. Dan pastikan juga, teman-teman ya, kalian harus connect wallet dulu, kemudian jaringannya itu Binance Smart Chain, baru kalian bisa melihat seperti ini. Tentunya nanti kalian klik di token, kemudian paste aja nih addressnya, teman. Di sini ada addressnya tuh ya. Kontrak addressnya ada, teman-teman ya. Di sini juga ada di CoinGecko ya. Kemudian nanti tinggal muncul seperti tadi. Kemudian ini juga bisa kalian, nah kemudian ini juga bisa kalian lihat juga untuk price action-nya ya, data-datanya juga bisa ya di CoinStats ya .apps ya, teman-teman ya. Untuk keterangannya ya, ini juga ada kontrak addressnya, di sini juga ada ya, basic scan. Kalau misalkan diklik ya, mau lihat juga nih untuk si Trillium tokennya, kita bisa. Kemudian ini total supply-nya kita bisa lihat juga, ini 10 miliar, teman-teman ya. Jadi ya lumayan banyak, holdernya baru 2.500-an. Karena memang masih baru ya, masih baru-baru banget gitu, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jangan lupa dia ada event, teman-teman ya, akan listing di CoinTiger ya. Kemudian di CoinGecko dan CoinMarket. Kemudian di CoinGecko dan CoinMarketCap juga sudah ada mereka, teman-teman ya. Kalian bisa pelajari lagi untuk white papernya. Kemudian ini ada smart contract-nya juga, nggak lupa ya, teman-teman. Di sini ada logonya, deskripsinya, ada kontrak linknya, teman-teman, versi 1.0, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat juga ya. Nanti semuanya akan saya taruh di link deskripsi bawah video. Balik lagi, ini saya share ke teman-teman ya, kalau misalkan adalah salah satu token yang baru dan juga berpotensi. Tentunya pilihan balik lagi ke tangan kalian masing-masing, teman-teman. Apakah menurut kalian dengan roadmapnya mereka di tahun 2002 ini, dengan project dan roadmapnya mereka di tahun ini itu bisa atau menjadi salah satu pertimbangan kalian buat mengakumulasikan pas banget harganya lagi koreksi atau bagaimana?
ya teman-teman. Jadi itu sekilas info dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kalian bisa Dior lagi, tentukan pilihan kalian kembali setelah kalian research atau baca-baca lagi di webnya ya, kemudian di white paper, smart contract ya, di sosial media dan telegramnya mereka, baru kalian bisa make decision gitu teman-teman ya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat informasi dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.